Teman-teman tahu nggak sih ada salah satu tayangan di Trans TV, yaitu Expose Uncensored, yang mengangkat tentang kehidupan di lingkungan pesantren. Nah, tayangan ini tuh menjadi viral dan ramai karena dianggap bermuatan negatif. Program ini tuh awalnya dimaksudkan sebagai tayangan investigatif untuk memberikan edukasi kepada halayak ramai. Namun, video yang ditayangkan itu video potongan-potongan yang ditayangkan itu menyebar luas di media sosial dan memicu reaksi keras dan sensitif dari publik, teman-teman. Banyak pihak yang menilai bahwa cara penyajian tayangan tersebut itu cenderung menyudutkan pesantren sebagai yang kita ketahui institusi pendidikan keagamaan dan dianggap menggeneralisasi perilaku negatif seolah-olah perilaku yang dikatakan tersebut itu mewakili seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Narasi yang digunakan dalam program tersebut juga dinilai dibuat secara sensasional mungkin dan tidak memberikan gambaran yang utuh, teman-teman. Visual dari pemilihan kata, voice over, juga framing cerita yang diberikan itu membuat penonton diarahkan pada kesimpulan yang menganggap bahwa pesantren itu seperti hal-hal yang dikatakan negatif tadi, teman-teman. Akibatnya muncul anggapan bahwa pesantren itu identik dengan praktik-praktik bermasalah. Padahal mungkin seperti yang kita ketahui, faktanya itu pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang sangat beragam dan juga memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan serta pembentukan karakter anak bangsa di Indonesia, teman-teman. Kondisi ini tuh menimbulkan kemarahan publik khususnya dari kalangan santri, ulama, serta ormas Islam yang kemudian mendorong munculnya tagar boykot terhadap Trans 7, teman-teman. Nah, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, tayangan tersebut itu dipandang memang tidak sejalan dengan prinsip dasar penyiaran di Indonesia, yang dimana di undang-undang itu kan ditegaskan bahwa isi siaran itu harus mengandung informasi terkait pendidikan, hiburan, dan juga memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi pembentukan moral dan juga watak dari masyarakat yang menontonnya. Namun dalam kasus ini tuh, tayangan Expose Uncensored ini dinilai lebih ke menunjukkan sensasi dan juga sudut pandang negatif, teman-teman, dibandingkan fungsi edukatifnya. Nah, selain itu, penyiaran ini juga penyiaran kan juga diwajibkan menjaga keberimbangan dan juga menghindari konten-konten yang dapat menimbulkan suatu stigma yang negatif terhadap kelompok tertentu, termasuk kelompok berbasis agama seperti tadi, teman-teman. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi isi siaran, KPI ataupun Komisi Penyiaran ini tuh kemudian memanggil pihak Trans 7 untuk memberikan klarifikasi, di mana KPI ini menilai bahwa tayangan tersebut itu memang melanggar P3SPS ataupun pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran, teman-teman. Karena itu tuh tidak disajikan secara proporsional dan juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang negatif di khalayak masyarakat. Nah, sebagai tindak lanjutnya, KPI ini tentu saja memberikan teguran serta meminta maaf nih, meminta Trans 7 ini melakukan evaluasi serta permohonan maaf kepada masyarakat, teman-teman. Nah, menanggapi kritik publik dan juga hasil evaluasi dari KPI tadi, Trans 7 ini akhirnya memang menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka dan menyatakan akan melakukan perbaikan dalam penyajian program investigatifnya, teman-teman. Nah, penyelesaian kasus ini tuh memang nggak dibawa ke ranah pidana, karena melainkan diselesaikan secara mekanisme etik dan juga pengawasan lembaga penyiaran, karena ini tuh sejalan dengan prinsip dalam sistem hukum pers serta penyiaran di Indonesia yang mengedepankan koreksi dan juga tanggung jawab media daripada kriminalisasi, teman-teman. Nah, kasus ini tentu saja menunjukkan bahwa kebebasan media dalam melakukan investigasi itu harus diimbangi dengan tanggung jawab, nilai moral, keberimbangan, dan juga kepekaan sosial, teman-teman. Namun, tayangan yang seperti tadi itu yang mengangkat isu sensitif terkait agama itu memang berpotensi untuk menimbulkan stigma serta konflik sosial. Nah, oleh karena itu tuh penyiaran berfungsi untuk sebagai pagar agar media ini tetap menjalankan perannya sebagai sarana informasi dan juga pendidikan, tidak menimbulkan konflik dan juga mencari sensasi, teman-teman.
Pernah nggak teman-teman ngerasa bahwa ada salah satu tayangan di televisi itu yang teman-teman rasa tidak mendidik dan juga bernilai negatif? Ada salah satu tayangan di televisi Indonesia yang sempat menjadi perhatian publik karena dianggap tidak mendidik dan programnya itu kayak nyeleneng gitu. Itu tuh salah satu program infotainment yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya sebelumnya. Itu tuh nama acaranya yaitu Silet yang pernah tayang di televisi nasional. Program ini tuh memang kerap kali menampilkan konflik rumah tangga selebriti, isu perselingkuhan, perceraian, hingga masalah pribadi selebriti lainnya yang penyajiannya itu disajikan secara sensasional dan juga dramatis. Alih-alih memberikan informasi yang bernilai edukatif, tayangan tersebut tuh lebih nonjolin sensasi dan juga spekulasi yang membuat tayangan tersebut tuh menjadi ramai, sehingga tayangan itu membentuk opini publik terhadap kehidupan pribadi public figure. Terus teman-teman, konten gosip yang disajikannya itu dibuat secara berulang-ulang gitu. Jadi itu tuh kayak nggak hanya mengaruhi persepsi masyarakat, namun juga berpotensi memberikan mungkin dampak negatif bagi penontonnya seperti anak-anak ataupun remaja. Tayangan seperti tadi itu tuh ditayangkan pada jam sore ataupun malam saat anak-anak masih memiliki akses menonton televisi, teman-teman. Akibatnya, nilai-nilai seperti konflik, perceraian, pertengkaran, hingga hal-hal nyeleneh yang disajikan itu tuh dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah gitu, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari menurut anak-anak ataupun remaja yang belum bisa mencernanya. Nah, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, isi siaran itu kan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tapi juga mengandung unsur mendidik ataupun memberikan manfaat bagi pembentukan moral juga karakter masyarakat, teman-teman. Tayangan gosip seperti Silet tadi yang menyajikan gosip selebriti serta mengeksploitasi kehidupan pribadinya itu jelas tidak sejalan gitu dengan prinsip tersebut. Nah, selain itu juga undang-undang itu kayak menegasin kalau kewajiban lembaga penyiaran untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja itu tidak sejalan dengan konten tadi, sehingga konten itu tuh berpotensi merusak perkembangan mental juga moral dari penontonnya yang seharusnya dibatasi ataupun disesuaikan dengan klasifikasi usia penontonnya, teman-teman. Nah, menurut KPI itu tuh beberapa kali mereka memang memberikan teguran kepada program infotainment tadi yaitu Silet yang dinilai karena melanggar etika penyiaran. Teguran ini tuh merupakan bentuk pengawasan negara terhadap isi siaran agar kebebasan dalam penyiaran tersebut itu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosialnya, teman-teman. Kayak kasus tadi itu menunjukin bahwa tayangan televisi itu nggak semata-mata hanya untuk mengejar ratingnya, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan nilai pendidikan bagi masyarakatnya yang luas, teman-teman. Karena seperti yang saya ketahui, Silet ini tidak hanya menyajikan isu-isu gosip tentang perselingkuhan ataupun konflik pribadi artis-artisnya, teman-teman. Namun juga mereka seperti memberikan dukungan kepada kasus-kasus kontroversial artis dengan memberikan penghargaan saat ulang tahun Silet tersebut, teman-teman. Jadi tayangan seperti tadi itu merupakan suatu tayangan yang saya anggap tidak mendidik di Indonesia, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka nonton film, udah nonton film itu di situs legal belum? Kalau teman-teman masih nonton film itu di situs-situs ilegal, itu tuh merupakan salah satu pelanggaran dalam dunia hukum ya, teman-teman. Fenomena pembajakan film di Indonesia ini sekarang ini udah nggak hanya melalui situs streaming lagi, teman-teman, namun juga semakin marak karena adanya aplikasi Telegram, teman-teman. Dalam beberapa waktu terakhir ini banyak banget grup di Telegram itu yang memberikan grup dan juga channel yang secara terang-terangan mengupload dan juga membagikan film-film terbaru, baik itu film yang baru tayang di bioskop ataupun film-film dari platform resmi berbayar seperti Netflix, Disney, Viu, iQIYI, dan lain-lainnya, teman-teman. Film tersebut itu diunggah dalam bentuk mungkin file video dan juga
ada yang dibagikan melalui tautan unduhan yang dapat diakses oleh siapapun secara gratis ataupun berbayar oleh ribuan hingga ratusan orang, bahkan jutaan ya teman-teman. Dalam praktiknya, admin channel Telegram itu tuh berperan sebagai pihak utama yang mengunggah juga mendistribusikan film tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta film tersebut, teman-teman. Nah, tindakan ini tuh dilakukan pasti dengan sengaja ya teman-teman, dan juga terorganisir, karena itu tuh nggak jarang disertai dengan promosi, iklan, ataupun ada juga yang membuat permintaan berbayar ataupun donasi. Teman-teman, itu tuh tentunya menunjukkan adanya unsur komersial ya teman-teman. Akibatnya ini pemilik hak cipta itu pasti mengalami kerugian ekonomi ya teman-teman, karena karyanya itu dapat dikonsumsi orang-orang secara gratis tanpa melalui jalur yang resmi teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait hak cipta, film itu kan termasuk salah satu karya sinematografi yang dilindungi hukum teman-teman. Nah, pemegang hak cipta ini memiliki akses eksekutif untuk menggandakan, mengumumkan, bahkan mendistribusikan ciptaannya teman-teman. Ketika suatu film diunggah atau disebarkan melalui situs-situs seperti Telegram tanpa izin, hal ini tuh tentu saja menjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta teman-teman. Nah, pelanggaran hak cipta ini juga dilakukan untuk kepentingan komersial agar dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 UU Hak Cipta teman-teman. Nah, dalam konteks pembajakan melalui Telegram, pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum itu tentu saja adalah admin ataupun pengelola channel ya teman-teman, karena mereka secara aktif gitu menyajikan ataupun menyediakan serta menyebarluaskan konten bajakan tersebut teman-teman. Nah, sementara itu pengguna yang hanya menonton memang tidak selalu diproses secara pidana, namun mereka ini tetap berkontribusi terhadap ekosistem pembajakan yang merugikan industri film teman-teman. Nah, kasus pembajakan ini tuh menunjukin bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang tidak hanya mempermudah akses informasi, itu tuh juga menghadirkan dampak-dampak negatif dan juga tantangan serius teman-teman dalam perlindungan hak cipta ini. Nah, oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembajakan karya sinematografi tadi itu tuh menjadi penting untuk melindungi hak cipta dan juga mendorong masyarakat agar lebih menghargai karya kreatif dan juga bisa mengkonsumsi konten-konten sinematografi secara ilegal untuk menghargai para pekerja di balik layarnya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih bahwa perkembangan di media digital ataupun teknologi yang ada di Indonesia ini udah membuka ruang komunikasi serta partisipasi publik yang luas banget dalam menyampaikan pendapat, kritik, ataupun ekspresinya dengan bebas teman-teman. Namun kebebasannya itu seringkali disalahgunain menjadi tindakan perundungan ataupun cyberbullying teman-teman. Nah, salah satu kasus yang menonjol terhadap kasus cyberbullying ataupun tindakan perundungan di media online ini terjadi pada salah satu menteri kita, yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di mana pada dunia politik ataupun ekonomi nasional, Bahlil ini tuh kerap kali menjadi sorotan publik teman-teman akibat beberapa pernyataannya dan juga kebijakannya pada pemerintahan yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap orang-orang itu tidak seharusnya dilakukan nih teman-teman. Kondisi ini tuh tentu saja memicu reaksi publik di berbagai media teman-teman, seperti X, TikTok, Instagram, dan banyak media lainnya teman-teman yang membagikan komentar-komentar di kolom komentar teman-teman. Reaksi tersebut itu nggak hanya berupa kritik kebijakan, tetapi juga berkembang menjadi serangan personal dalam bentuk hinaan teman-teman, di mana terdapat julukan merendahan, meme-meme yang menghina, tuduhan tanpa dasar, serta ajakan untuk menyerang secara kolektif kepada menteri tersebut teman-teman. Pola serangan ini tuh nunjukin ciri khas cyberbullying ya teman-teman, di mana itu tuh dilakukan berulang dan juga melibatkan banyak akun, serta bertujuan untuk merendahkan martabat dari orang yang dibully teman-teman. Dari perspektif hukum, tindakan-tindakan itu tuh udah ngelanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 yang terkait tentang UU ITE yang sebagaimana telah diubah, di mana pasal yang paling relevan itu ada pada pasal 27 ayat 3 di mana tentang mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik bermuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik teman-teman. Pasal ini tuh diterapin apabila konten yang disebarkan itu udah nggak berfokus lagi pada kritik kebijakan, seperti yang terjadi pada menteri tadi itu, di mana sudah menyerang kehormatan pribadinya teman-teman. Selain itu ada juga pasal 28 ayat 2 UU ITE yang relevan, di mana apabila serangan tersebut udah mengandung ujaran kebencian ataupun hasutan untuk membenci, itu tuh merupakan suatu pelanggaran hukum teman-teman. Lalu ada ancaman sanksi dalam UU ITE yang terhadap pelanggaran cukup berat, yakni pidana penjara hingga 6 tahun dan juga denda yang mungkin mencapai miliaran rupiah teman-teman. Namun penerapan hukum ini tuh tidak dapat dilakukan secara sembarangan ya teman-teman, karena dalam negara kita sendiri kritik terhadap pejabat publik itu merupakan bagian dari kebebasan kita berekspresi untuk dilindungi hukum selama yang disampaikan itu masih berbasis data dan juga relevan teman-teman, tidak menyerang aspek personal seperti tadi itu. Tetapi dalam kasusnya Bahlil Lahadalia tadi itu tuh memang termasuk kritik yang sah dan cyberbullying teman-teman, karena kritik tersebut tuh udah nggak terkait tentang kebijakannya dalam pemerintahan lagi teman-teman. Melainkan sudah menggunakan kata-kata kasar, penghinaan, dan juga penyebaran tuduhan tanpa bukti gitu teman-teman. Karena itu tuh udah kayak menghina fisik dan segala hal yang tidak terkait lagi dengan permasalahan terkait pemerintahan teman-teman. Nah, tentu saja sebagai pejabat publik, Bahlil tadi itu memang memiliki posisi yang terbuka dalam pengawasan dan juga kritik masyarakat. Namun, jika sudah menghilangkan haknya tentang kehormatan dan juga martabatnya, dia itu tentu saja menuntut agar para penyebar kebencian itu berhati-hati dalam mengkritik hal-hal yang tidak terkait dalam proses pemerintahnya tadi teman-teman. Dengan demikian, kasus cyberbullying itu dalam Bahlil tadi itu mencerminkan tantangan penerapan UU ITE di era digital tadi teman-teman, di mana undang-undang ini tentu saja berfungsi sebagai perlindungan terhadap serangan personal dan juga ujaran kebencian di dunia online, tetapi juga harus diimbangi dengan pemahaman yang jelas mengenai batas antara juga kritik yang sah ataupun tindakan penghinaan nih teman-teman. Nah, pembedaan tersebut itu menjadi kunci agar penegakan hukum di Indonesia ini tidak bertentangan dan juga memiliki prinsip tentang kebebasan berekspresi dalam sistem hukum yang demokrasi teman-teman.